Selamat datang dalam ibadah online GPPS Jemaat Palu. Bersyukur dapat berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini. Mari siapkan diri dan hati kita menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Sebelumnya, perlu saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah, sebab ini adalah ibadah, bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan baca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang keempat, gunakan pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, semua diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan, mari coba lambaikan tangan bersama dengan saya, puji Tuhan. Allah kita Allah yang luar biasa, amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, Allah yang dahsyat. Haleluya. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Adalah hari yang sangat spesial bagi kita semua, jemaat Tuhan, jemaat GPPS Palu. Kita bersyukur 47 tahun Tuhan sudah menuntun dan menyertai pelayanannya di gereja ini. Dan saya percaya ada banyak suka duka yang kita sudah lewati bersama-sama. Terutama para hamba-hamba Tuhan yang menjadi mentor kita, yang menjadi pembimbing kita, yang mengarahkan kita, yang menggembalakan kita semua jemaat Tuhan di tempat ini. Tapi saya bersyukur bahwa firman Tuhan itu tergenapi dalam setiap kehidupan kita, secara khusus di gereja kita. Selama 47 tahun Tuhan sudah memimpin kita, sampai dengan hari ini kita masih boleh menerima banyak kasih karunia daripada Tuhan. Walaupun banyak hal yang kita sudah lakukan bersama-sama, amin. Kalau kita mau jujur, ada up and down-nya, ada ketika kita kecewa, bahkan kadang-kadang kita berapi-api. Ada banyak hal yang terjadi seperti itu. Tetapi kita bersyukur pada pagi hari ini, firman-Nya lah yang membuat kita semakin hari semakin dewasa. 47 tahun saya percaya adalah waktu yang sangat luar biasa. Mungkin ada 2 atau 3 tahun di antara kita yang menjadi jemaat di tempat ini, atau yang sudah sepanjang gereja ini berdiri. Kita percaya dan kita bersyukur kalau hari ini kita masih menikmati kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saya ingin mengajak kita semua, mari kita menaikkan syukur kita kepada Allah kita, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, bukan karena kuat gagah kita, semua karena Tuhan. Haleluya. Besar dan ajaib Kau Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu. Amin Tuhan. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu.
besar dan ajaib Kau Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Terima kasih Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sekali lagi katakan, besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Ini pengakuan iman kami kepadamu ya Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu. Oh, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama naikkan pujiannya dengan penuh ucapan syukur. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Kami mengangkat tangan kami kepadamu ya Tuhan. Amin Tuhan. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Oh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh, layak Tuhan. Layaklah segala bangsa, amin Tuhan, sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak Tuhan disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh, layak Kau Tuhan disembah. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang
yang baik. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami mengangkat tangan kami menaikkan syukur kami kepadamu. Oh Yesus, 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 nama di atas segala nama. Oh nama yang berkuasa, nama yang menghiburkan, nama yang menyertai, nama yang memberikan kekuatan, nama yang memulihkan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan, kami bangga menyembah-Mu Tuhan. Jadilah Tuhan dan Allah kami sepanjang umur hidup kami. Jadilah penuntun hidup kami, jadilah gembala kami yang selalu membawa kami ke air yang tenang, membawa kami ke rumput yang hijau. Oh gadamu dan tempatmu, itulah yang selalu menghibur kami. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Kami naikkan syukur kami, penghormatan kami hanya kepadamu Yesus, Yesus saja, Yesus, 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 Yesus. Kami naikkan syukur kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Amin Tuhan. Kasih buat anugerah. Kami bersyukur buat cinta-Mu. Amin Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu Bapa. Amin Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat keadilan-Mu. Amin Tuhan. Kami bersyukur atas perkenanan-Mu bagi kami semua Amin, Yesus, Tuhan. Kami tak dapat membalas kebaikan-Mu Bapa. Amin Yesus Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kami bersyukur Kalau Tuhan. kami boleh ada karena kasih-Mu. Amin Tuhan. Karena cinta-Mu, karena Haleluya. anugerah-Mu, Amin. karena pertolongan-Mu Amin, bagi Tuhan. kami semua Tuhan. Yesus. Sebab itu kami layak memuji dan menyembah Engkau. Amin Yesus Tuhan. Menaikkan korban syukur kami kepadamu Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Oh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak Kau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
Yesus Tuhan, Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat seperti-Mu ya Tuhan. Dan kerinduan kami sepanjang umur hidup kami terus memuliakan Engkau. Amen. Kami memuji-muji dan meninggikan akan nama Tuhan. Amen. Terlebih khusus pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Dengan sukacita yang Tuhan limpahkan kepada kami rindu lebih lagi memuliakan akan nama Tuhan. Amen. Kami bersyukur, kami siap memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Haleluya, amin. Cuma Tuhan boleh tengok kanan kiri kita, muka belakang kita. Kita bersyukur walaupun ditutupi muka kita oleh masker, tapi saya percaya kita dapat mengenali saudara kanan kiri kita. Amin. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari yang diberkati oleh Tuhan sekali lagi lambaikan tangan bersama dengan saya. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Allah yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya kasih-Nya tetap untuk kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah menara dan kota perlindungan. Mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Mari jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama. Kita nyatakan sukacita kepada Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah.
hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, Yesus Tuhan. Kita bersyukur memiliki Allah yang dahsyat. Dia Allah yang tak tertandingi. Dia Allah yang berkuasa. Tidak pernah kita selami kasih setianya dan keberadaannya dengan pikiran kita. Dia Allah yang megah dan dahsyat. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Megah bagi, amin. Ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari kita bertepuk tangan bagi Allah kita, Raja mulia, Allah yang dahsyat. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya, haleluya. Allah yang dahsyat, Kau dahsyat Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Haleluya.
Mari sama-sama kita bawa hati kita kepada Allah kita, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kita naikkan syukur kita kepada Dia. Menjadi kerinduan kita sepanjang umur hidup kita terus memuliakan Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Karena Engkau telah menuntun akan hidup kami Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan dengan segenap hatiku. Ku mau mengasihi Engkau karena Kau Allah yang agung. Kau Tuhan yang patut disembah sekarang dan selamanya. Yang telah menuntun aku di jalan yang benar. Biarlah segenap bumi memuji Dia akan kebesaran. Segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Percayalah akan Dia yang telah selamatkan kita dari lumpur dosa. Ku ingin Dia selalu menjamah dalam hidupku. Ku bersyukur padamu Tuhan dengan segenap hatiku. Ku mau mengasihi Engkau karena Kau Allah yang agung. Kau Tuhan yang patut disembah sekarang dan selamanya. Yang telah menuntun aku di jalan yang benar. Biarlah segenap bumi, mari sembah Tuhan, kita berdiri bersama, nyatakan pujian kita. Amin Tuhan. Oh, akan kebesarannya, karena segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Percayalah akan Dia, amin Tuhan, yang telah selamatkan kita dari lumpur dosa. Ku ingin Dia selalu menjamah dalam hidupku. Mari sama-sama kita bawa syukur kita kepada Dia.
bersyukur padamu Tuhan dengan segenap hatiku. Ku mau mengasihi Engkau karena Engkau Allah yang agung. Kau Tuhan yang patut disembah sekarang dan selamanya, yang telah menuntun aku di jalan yang benar. Biarlah segenap bumi kebesaran, amin Tuhan, karena segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Percayalah akan Dia yang agungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, kebesaranmu yang sudah memelihara kami, menyertai kami sepanjang minggu yang telah kami lewati. Dan pada saat ini Tuhan, kami kembali menyediakan kehidupan kami untuk menerima kebenaran-Mu. Kami rindu hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup melakukan segala ketetapan, peraturan dan kehendak Allah dalam hidup kami. Amen. Tuhan mengurapi hamba-Mu yang Kau pakai untuk berbicara kepada kami. Perlindungan-Mu dan juga atas kami semuanya. Pimpin kami untuk memiliki hati seorang murid dan merendahkan diri di hadapan kebenaran-Mu. Menaklukkan kehendak kami sehingga Tuhan yang semakin bertambah-tambah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala bentuk rancangan si jahat ingin mengganggu konsentrasi kami, hati pikiran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami katakan hancurkan semuanya. Tuhan tetap membentengi tempat ini dan pengurapan-Mu atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima kebenaran-Mu.
Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Puji nama Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, selamat datang seluruh jemaat Tuhan, baik dalam ruangan ini maupun yang ada di luar, maupun yang sedang mengikuti secara live streaming ataupun melalui siaran Eagle TV. Tuhan memberkati, dan dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus memberkati. Juga secara khusus selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati, dan jika yang baru pertama kali hadir supaya kita bisa saling mengenal, kiranya tidak keberatan untuk berdiri sebentar untuk kita akan doakan baik yang di dalam ruangan maupun yang di luar. Nanti yang di luar tolong dibantu dilihat ya. Puji Tuhan. Ada? Oh ya, puji Tuhan, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan doakan sebentar ya. Puji Tuhan, terima kasih. Kemudian sekalian kita akan doakan juga saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini yang saya sebutkan namanya. Dan hadir silakan berdiri. Moe Limboki, Leo Chandra Lawrence, Koni Clara Sumbagawe, Lisa Grace Takasenseran, Evelyn Marlin Lagarinda, Jeffrey Theodorus, Febe Priscilia Ibrahim, Mei Stefania Go Gio Song. Ada yang hadir? Ya, kita doakan yang sudah berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu menaikkan pujian syukur. Terima kasih untuk saudara-saudara kami yang pertama kali hadir dalam ibadah bersama dengan kami, Tuhan. Kiranya Tuhan Kau tilik apa yang menjadi pergumulan, kerinduan hati mereka, buka jalan campur tangan Tuhan mengadakan segala perkara. Dan terutama keselamatan daripada-Mu menjadi bahagian mereka. Kami memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, juga bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan sudah tambahkan usia mereka. Kiranya pertambahan usia ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani, semuanya diberkati Tuhan. Buatlah menjadi berhasil segala apa yang mereka kerjakan. Dan pertolongan, perlindungan-Mu menyertai mereka daripada segala kuasa jahat, patahkan, hancurkan, dan halaukan semuanya dari hidup mereka. Dan Roh Kudus yang menolong menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah. Terima kasih Bapa di sorga, berkat Allah turun atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih pada semua saudara dan semua pelayan Tuhan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini adalah tepat jatuhnya hari Minggu dan tanggalnya, yaitu hari peringatan ulang tahun GPPS yang tahun ini genap berusia 47 tahun. Ya, puji Tuhan. Nah, kesempatan ini saya pribadi terima kasih kepada tim penggembalaan yang sudah mendampingi dalam penggembalaan selama ini, dan juga kepada semua pelayan Tuhan dari berbagai kategorial pelayanan yang telah bersama-sama melayani selama ini. Terima kasih untuk kerjasama yang sudah kita jalin dan bersama-sama bergandengan tangan, sehati, sejiwa, satu roh, dan semata-mata dengan satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap jeri lelah saudara yang sudah melayani dengan tekun, dengan segenap hati, dan dengan setia. Puji nama Tuhan. Juga kepada seluruh jemaat, ya, karena ada beberapa jemaat yang dengan kemurahan Tuhan masih ada, yang lain sudah pulang ke sorga. Ada jemaat yang memang dari awal GPPS sampai hari ini masih ada. Ya, puji Tuhan untuk kesetiaan yang Tuhan sudah berikan. 47 tahun menjadi anggota jemaat, ya, mulai dari sejak lahirnya. Secara khusus juga saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Sekolah Minggu GPPS Palu. Kenapa? Karena gereja ini dimulai dari sekolah minggu. Ya, jadi itu sebabnya jangan saudara terkejut kalau saudara lihat ulang tahun sekolah minggu 47 tahun. Ya, 47 tahun berarti sudah beranak cucu dan cicit. Yang sekarang ini yang dilayani cicitnya.
Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati mulai dari kepala sekolahnya, kemudian semua guru-guru, semua pengawas, dan juga semua murid-murid. Tuhan memberkati dan puji Tuhan. Ya, sekarang ada yang sekolah minggu, sekarang sudah jadi ibu-ibu. Jadi satu angkatan lagi sudah jadi mak-mak. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Oleh karena situasi dan kondisi yang sebagaimana kita ketahui pandemi, sehingga ya sudah ada beberapa mungkin 2 tahun ya, atau mulai dari yang lalu sampai sekarang kita tidak sempat mengadakan satu acara khusus yang lebih leluasa. Sebab sebagaimana kita ketahui bahwa setiap bulan tahun biasanya kita membuat suatu acara fellowship, seminar dan lain sebagainya, mengundang hamba-hamba Tuhan GPPS Indonesia, dan mereka juga hadir, dan mereka juga sangat merindukan untuk bisa lagi kembali menghadiri apabila ada acara, tetapi karena situasi kondisi kita tidak memungkinkan untuk itu. Namun demikian tentu kita percaya bahwa itu tidak akan mengurangi rasa syukur kita, yang mana Tuhan sudah berikan lagi kesempatan pada kita untuk tetap menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Demikian yang kami sampaikan. Dan sekarang mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Ada beberapa ayat yang akan kita baca. Pertama-tama kita akan baca di dalam Kejadian 32 ayat 9 dan 10 sebagai doa syukur kita kepada Tuhan. Kejadian 32 ayat 9 dan 10. Ya, pembacaan kita yang pertama kita akan baca di situ. Mari kita sambut firman Tuhan, kita akan baca bersama-sama. Kejadian 32 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kita baca. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allahku, nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan, yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tapi sekarang telah menjadi 2 pasukan." Kita lanjut di dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 8. 2 Yohanes 1 ayat 8. "Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya." Satu lagi, Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2 ayat 25. "Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang." Puji nama Tuhan, silahkan duduk. Ya, sekilas kita merenungkan, dan sekilas bukan berarti kita tidak memperhatikan atau bukan hanya sambil lalu, tetapi paling tidak itu adalah satu hal bahwa tidak ada satu yang boleh terbuang dari apa yang Tuhan sudah kerjakan, terbuang dari ingatan kita dari apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita pribadi, dan juga apa yang Tuhan sudah kerjakan di gereja ini. Puji Tuhan. Nah, sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa dari awal sampai sekarang dengan kemurahan Tuhan, 47 tahun lamanya gereja ini Tuhan sudah memulai. Tuhan yang terus bekerja melalui Roh-Nya yang kudus untuk melakukan transformasi untuk
kembali kepada segala apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam firman-Nya. Puji nama Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa apa yang menjadi doa dalam situasi kondisi yang dihadapi oleh Yakub yang baru saja kita baca, kiranya itu menjadi perenungan kita. Bahwa kita tahu bahwa ayat ini adalah kisah tentang bagaimana ia lari dari saudaranya Esau. Dan dalam satu situasi kondisi yang tidak dapat dihindari, dia harus berhadapan. Oleh karena itu ketika orang melaporkan bahwa orang yang dia utus untuk mengetahui situasi kondisi tentang Esau dan datang kembali membawa laporan bahwa kami sudah ketemu, dan ternyata itu Esau datang dengan ratusan orang. Alkitab menulis Yakub sangat ketakutan dan kemudian keluarlah doa ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang akan kita renungkan dari kalimat doa daripada Yakub ini adalah, ya Tuhan, aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang telah Engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Sebab aku dulu hanya membawa tongkat ini. Dan sekarang sudah jadi 2 pasukan. Kenapa sampai ada kalimat 2 pasukan? Karena ketika ia mendengar bahwa sekarang Esau ada di sana dan dia akan datang dengan ratusan orang dalam ketakutannya, maka dia juga berusaha bagaimana mengatasi ini semampu dia bisa lakukan. Maka dia bagi menjadi 2 pasukan, dia atur kekayaannya, dia atur keluarganya, dia atur dia punya orang-orang dengan satu pemikiran. Kalau Yakub datang menyerang 1 pasukan, masih tersisa 1 pasukan. Nah, itu pikiran cara manusia. Sebenarnya tidak juga keliru, karena memang nalar harus jalan ketika kita menghadapi sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, tetapi apa yang kita bisa renungkan di sini adalah bahwa dikatakan seperti ini. Engkau telah berfirman, pulanglah ke negerimu, serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Yakub bukan bermaksud mengingatkan Tuhan akan apa yang Tuhan janjikan. Sama seperti sebagian, ya tidak semua, sebagian pendeta-pendeta khusus seringkali dalam doanya terlalu lancang kepada Tuhan dan berkata, kami klaim janjimu, kami klaim janjimu. Padahal Tuhan bukan tukang dusta. Tuhan bukan tukang lupa. Makanya kita tidak baca di situ, kami klaim, tidak ada kan? Tetapi di dalam doanya dia berseru dan mengingat apa yang Tuhan perintahkan dan apa yang Tuhan janjikan, dan apa yang Tuhan perintahkan itu dia sudah lakukan. Dan itu berarti satu paket. Menuruti perintah Tuhan berarti Tuhan menuruti janjinya. Apa yang menjadi bahagian kita dan apa yang menjadi bahagiannya Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi, makna apa yang kita bisa renungkan dari peristiwa tersebut atas keberadaan kita 47 tahun. GPPS dimulai dari 2 rumah tangga. Dan sekarang bukan cuma 2 pasukan. Sudah sekian banyaknya. Dan GPPS Palu juga diawali dari juga selain 2 rumah tangga, anak sekolah minggu. Ya. Sehingga hampir semua toko-toko punya anak yang ada di kota itu anak sekolah minggu. Khususnya toko-toko orang Tionghoa yang ada di kota Palu. Dimulai dengan jalan kaki, dimulai dengan naik dokar. Jadi anak sekolah minggu itu saking banyaknya, kami sewa dokar
dan sama dengan kayak di film-film pasukan dokar. Ya, menuju ke tempatnya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kalau tidak salah 2 tahun sesudah itu, kurang lebih sekolah minggu itu sudah 200 orang. Ya, mula-mula menjadi 30, kemudian menjadi 60, kemudian kami bagi kelas, waktu pun tidak bermodalkan pengetahuan sekolah minggu, kemudian dari 60 menjadi 120, kemudian terus, kemudian sekitar 200-an. Ada yang tidak bisa dilewati, ada yang tidak berkesinambungan karena hanya sekolah minggu dan tidak ada remaja. Tahu-taunya sudah kaum muda. Jadi itu sebabnya sebagian sekolah minggu ini begitu sudah jadi remaja entah ada di mana. Tapi puji Tuhan, ada yang dari sejak sekolah minggu juga sampai sekarang masih tetap ada. Ya, walaupun waktu remaja karena gereja tidak punya pelayanan remaja, tapi begitu kaum muda dan seterusnya dan menjadi dewasa dan berkeluarga kemudian kembali berada bersama dengan kita di GPPS Jemaat Palu. Dan hari ini masih ada yang hadir mantan-mantan sekolah minggu. Ya, walaupun sudah jadi ibu-ibu, ada cici atau tante-tante. Ya, karena karena perjalanan waktu. Jadi saudara, kita bersyukur. Artinya ada yang Tuhan perintahkan dan Tuhan menggenapinya. Dan bukan cuma itu, tetapi gereja ini bergerak di dalam gerakan tuntunan Roh Kudus berdasarkan visi Allah. Itu sebabnya setiap kegiatan kita tidak hanya melakukan kegiatan karena memang itu kegiatan itu harus ada di sebuah gereja, tidak. Setiap kegiatan kita mulai oleh karena hadirnya visi Allah. Ya, bukan visi sekuler, bukan. Kalau visi sekuler itu hanya kemampuan melihat jauh ke depan untuk satu sasaran yang akan dicapai. Itu definisi visi secara sekuler. Tetapi ini apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan ke depan, itulah yang namanya visi Allah. Dan Tuhan memberikan gereja ini seperti itu. Sehingga boleh dikata sebuah gereja dengan segudang visi. Dan puji Tuhan, sebagian terlaksana karena sudah diresponi dan sebagian harus siap diresponi karena visi Allah tetap akan tinggal menjadi visi dan tidak akan dapat terwujud tanpa diresponi. Dia akan tetap seperti itu. Oleh karena itulah dalam kesempatan ataupun juga bertepatan peringatan ulang tahun gereja GPPS Jemaat Palu yang ke-47, saya berikan satu topik. Peganglah apa yang ada padamu dan selesaikanlah. Ya, pegang apa yang ada padamu dan selesaikan. Perenungan untuk satu ucapan syukur, untuk tahu diri dan menyadari keberadaan kita, apa yang sudah menjadi karya Tuhan dan apa yang Tuhan percayakan dan belum selesai, pegang dan selesaikan. Oleh karena itulah beberapa ayat tadi kita sudah baca, baik yang ada dalam Yohanes maupun yang ada di dalam kitab Wahyu. Sekarang kita masuk dalam Yohanes 17. Yohanes pasal 4 dulu. Pasal 4 ayat 34. 17 sebentar kita baca. Ya. Jadi ini topiknya pegang yang ada padamu. Dan apa? Selesaikan. Jadi ini hari dalam ucapan syukur
47 tahun, saudara dan saya baik secara pribadi, baik secara institusi gereja, kita boleh melihat apa yang Tuhan percayakan yang sudah ada pada kita, itu tetap dipegang, dan lihat, sudah selesai belum? Ya. Kenapa harus diselesaikan? Mari kita baca. Yohanes 4 ayat 34, 2-3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Waktu itu murid-murid lagi sudah mau makan. Dan mereka sudah siap, oleh karena itu mereka panggil guru, mari makanlah. Yesus jawab seperti ini. Bukan berarti makanan fisik itu tidak penting. Bukan berarti makanan bagi jasmani itu tidak penting. Bukan berarti melaksanakan tanggung jawab hidup secara lahiriah jasmani, bukan itu tidak penting. Tapi rupanya bukan itu yang utama. Bukan itu yang terutama. Sebab itu dengan sendirinya, mau dengan tidak mau, itu akan kita responi. Karena kalau kita tidak makan, ini kita buktikan saja, sederhana. Misalnya begini, aneh ya, pada jam-jam tertentu, pagi, siang, dan malam, cari apa? Pasti kita cari makan. Padahal itu terjadi secara alamiah. Jam sekian, aduh, ini sewaktu. Kecuali hal khusus, mau diet. Oh iya. Bukan berarti orang yang diet itu tidak suka makan. Dia harus mengkonsumsi sesuatu yang bikin dia tidak suka makan. Coba kalau tidak. Luar biasa. Jadi orang yang diet itu kalau bukan dia minum sesuatu atau makan obat sesuatu atau suplemen sesuatu yang membuat dia nafsu makannya hilang, maka dia akan tersiksa untuk menahan supaya tidak makan. Makanya kan ada beberapa suplemen yang kalau dikonsumsi langsung jadi kenyang, tidak suka makan. Nah, tetapi secara normal hari-hari, jam-jam tertentu cari makan. Oke? Nah, jadi berarti bagaimanapun juga itu sudah menjadi sesuatu hal yang alamiah akan hal-hal apa ini? Jasmani lahiriah ini. Nah, ini yang mengakibatkan seringkali kita jadikan itu yang terutama. Melenyapkan makna hidup kita sendiri sebagai orang percaya. Bahwa sesungguhnya hal yang lahiriah itu terjadi secara alamiah. Sedangkan itu bukan sesuatu yang terutama. Karena itu sudah terjadi secara format seperti itu hari-hari. Tapi kita merubahnya menjadi yang terutama sehingga kita lupa apa yang sebenarnya yang terutama, yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Terutama kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan dan sudah mengalami kasih Kristus. Sudah ditebus oleh darah Kristus. Apa yang terutama ini? Ini dikatakan. Melakukan kehendak Bapa, itulah makananku. Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, berarti Bapa, dan menyelesaikannya. Mari kita renungkan. Berarti ada satu hal
Dari sisi kehidupan kita bahwa kita tidak hanya hidup untuk hal-hal kebutuhan lahiriah jasmani, tetapi sejak saudara dan saya menjadi orang percaya, apa kehendak Bapa, apa kehendak Tuhan yang diberikan kepada kita untuk dikerjakan dan diselesaikan. Sehingga itu jauh lebih penting daripada makanan lahiriah itu sendiri. Nah, inilah yang membuat pada akhirnya kita kehilangan daripada makna hidup kita sebagai orang percaya. Setiap ada doa ulang tahun, saya juga tidak tahu kenapa kalimat itu selalu keluar secara spontan dalam doa. Kiranya dengan pertambahan usia ini mereka semakin memahami makna hidup mereka sebagai orang percaya. Sebab kalau kita hidup tidak memahami makna hidup kita sebagai orang percaya, apa bedanya kita dengan orang-orang di luar sana yang tanpa Kristus? Nah, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan ini. Makananku ialah menyelesaikan kehendak Dia yang mengutus aku dan melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Nah, oleh karena itu sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan, sebagai bahagian daripada gereja ini sekian lamanya saudara menjadi orang percaya, saya yakin setiap kita bisa menemukan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita sehingga menjadi orang percaya itu penebusan oleh darah Yesus Kristus, dan apa yang Tuhan sudah karuniakan bagi kita untuk kita kerjakan dan selesaikan. Olehnya di dalam gereja Tuhan itu ada pelayanan, ada pelayan Tuhan. Ada pelayanan dan ada orang yang melayani. Kalau kita agak sulit menemukan secara rinci, sederhana. Saudara sebagai jemaat, Alkitab mengatakan adalah anggota tubuh Kristus yang harus melekat pada tubuh dan berfungsi. Berarti menunjukkan bahwa setiap orang percaya tidak boleh menjadi orang nganggur di dalam gerejanya. Dia harus melayani Tuhan seturut karunia yang Tuhan berikan kepadanya untuk berfungsi. Sebab anggota tubuh kalau sudah melekat pada tubuh tidak berfungsi, nah kita sudah tahu itu berarti apa? Cacat. Kalau tidak cacat, ya orang yang stroke dan lain sebagainya. Nah iya, gereja tidak boleh menjadi gereja yang stroke. Oleh karena itu, apabila sekian lamanya usia gereja ini masih ada anggota jemaat yang belum berfungsi, saudara harus dapat menemukan karunia apa yang Tuhan berikan untuk saudara boleh berfungsi. Berikut. Bagi saudara yang telah berfungsi melayani, bagi saudara yang sudah dipercayakan oleh Tuhan, pelayanan-pelayanan yang ada, entah itu sekolah minggu, di remaja, di kaum muda, dewasa muda, kaum laki-laki, kaum perempuan, dan pelayanan-pelayanan holistik lainnya, kita ada di situ. Maka kita diperhadapkan dengan pertanyaan berikutnya. Apa yang Tuhan percayakan? Yesus berkata, makananku ialah melakukan, mengerjakan kehendak Bapa. Apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara, kerjakanlah. Kerjakan sampai di kualitas yang mana? Sampai selesai. Jangan berhenti di tengah jalan.
sampai selesai, sampai tuntas. Karena sesuatu yang kita kerjakan hanya dapat kita serahkan dan persembahkan kepada yang memberi pekerjaan dalam keadaan telah selesai. Sederhana. Saudara bekerja di mana? Di kantor atau di perusahaan? Dan ketika atasan kita memberikan satu tugas pekerjaan, tidak mungkin kita tidak selesaikan. Dan tidak mungkin kita serahkan, sudah bos. Loh, belum apa-apa ini. Nah, nanti kita akan paham kenapa dikatakan selesai. Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Semua pasti sudah tahu, mulai dari guru sekolah minggu sampai yang sudah lanjut usia. Berapa lama Tuhan Yesus hidup di dunia? Ya? Berapa lama? Dan berapa lama Dia bekerja? Menyelesaikan apa yang Tuhan Bapa tugaskan. Tidak lama. Kenapa? Karena penyelesaian itu harus segera, waktu singkat, yaitu mati tersalib di atas kayu salib dan kemudian bangkit kembali. Mengapa kita harus menyelesaikan? Oleh karena itu, 2 ayat di kitab Wahyu tadi kita sudah baca. Peganglah apa yang ada padamu karena aku akan datang dengan segera. Ketika kita baca di dalam pasal 3, kita ketemu lagi. Yang dikatakan di situ, aku datang segera. Dan diulang lagi. Oleh karena itu peganglah apa yang ada padamu. Itu yang kita temukan di dalam Alkitab kita. Pasal 3 ayat 11. Kalau tadi pasal 2 ayat 25 berkata, apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Nanti saya jelaskan. Apa makna dari kedua ayat ini yang sama-sama ada kata peganglah dan aku datang. Saya ulangi ya, Wahyu 2. Tetapi apa yang ada padamu peganglah sampai aku datang. Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ini menunjukkan sederhana. Kita dihadang oleh dua patokan waktu. Pekerjaan ini apakah saya bisa selesaikan? Dipatok oleh 2 patokan waktu. 1, patokan yang pertama, usia kita. Jangan-jangan Tuhan memberikan ini kepercayaan Tuhan berikan. Jangan belum selesai, saya sudah selesai di dunia. Usia. Patokan yang menghadang kita pertama batas usia. Walaupun Alkitab bilang 70 sampai 80, tetapi kematian tidak ada orang yang tahu kapan dia dipanggil. Terus bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Tuhan? Karena kita tahu bahwa apa yang Tuhan percayakan pada kita itu bukan kepada manusia pertanggungjawabannya. Atau kita bisa berkata, Tuhan belum kelar, belum selesai, tambah sedikit. Begitu Tuhan tambah, foya-foya lagi. Nah ini, patokan waktu yang kedua. Mungkin kita pikir, oh masih lama. Tuhan berkata, aku datang segera. Kalau kiamat memang masih lama. Tapi kedatangan Kristus menyambut gerejanya sewaktu-waktu bisa terjadi. Kedatangan Kristus menyambut gerejanya itu bukan kiamat. Itu keangkatan orang percaya. Itu yang sewaktu-waktu bisa terjadi.
Tidak perlu kita dengan segala argumen, dengan segala contoh-contoh, tidak. Tetapi yang jelas itu. Oleh karena kita perlu memahami versi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Alkitab menulis, yang satu seperti pencuri, yang satu dilihat oleh semua mata. Nah, berarti kalau yang satu seperti pencuri itu tidak bisa ditahu, kecuali perampok. Kalau perampok itu memang siap dia berhadapan dengan pemilik, jadi diketahui dan dia siap lawan. Tetapi pencuri tidak diketahui. Begitu suruh buka laci, mana buka dompet? Kenapa tinggal sedikit? Oh, dia tidak tahu. Padahal yang curi mai tua. Nah ini contoh saja. Itu namanya pencuri. Nah, tidak ada yang tahu. Tidak kelihatan. Nah, itulah keangkatan orang-orang percaya. Yang dikatakan oleh Alkitab, ia datang di atas awan, bukan menginjakkan kakinya di bumi. Datang orang percaya ketemu dengan dia di awan-awan permai. Ia datang kelihatan oleh semua orang, itu menginjakkan kakinya di bumi. Nah, ini yang perlu kita sadari, saudara. Tapi sudahlah, kita tidak terlalu tertarik mungkin dengan kedatangan Tuhan Yesus untuk keangkatan orang-orang percaya. Oke, kalau saudara tidak tertarik, masih kita kembali kepada patokan waktu yang menghadang kita yang pertama. Hidup kita tidak tahu. Sepanjang masa hidup ini masih ada kesempatan tidak menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan. Mari kita kembali kepada perenungan di mana kita berada. Saudara berada di pelayanan mana? Saudara berada di kepercayaan Tuhan di bidang yang apa? Dan ada yang lebih menyakitkan. Apa yang lebih menyakitkan? Patokan waktu yang lebih sadis, yang mungkin kita anggap tidak masuk patokan waktu. Tapi kalau kita tahu firman, kita memahami bahwa ada satu patokan waktu yang tidak berbicara tentang batas usia, tidak bicara soal batas kedatangan Tuhan, tapi berbicara tentang batas fungsi kita sebagai seorang manusia. Apa itu? Banyak. Ketika salah satu bagian tubuh kita oleh karena kesehatan tidak bisa berfungsi lagi, kita tidak bisa selesaikan pekerjaan itu. Ketika salah satu bagian dari saraf kita yang membuat kita kemudian tidak dapat melakukan apa yang Tuhan percayakan, berarti kita tidak bisa selesaikan. Ya. Walaupun hati mau, tapi pikiran sudah tidak bisa berpikir. Mulut sudah tidak bisa lagi berkata-kata. Tangan tidak bisa lagi bergerak. Itu berarti apa? Stroke berat. Kita tidak bisa bikin selesai itu pekerjaan. Apalagi ketika finansial kita ambruk. Walaupun hati mau, kita sudah tidak bisa bikin apa-apa. Nah ini dia. Saya baru-baru ditelepon oleh seseorang. Mencurhatkan situasi, kondisi anak muda di gerejanya. Dia tidak pernah duga kalau hal tersebut dia akan hadapi. Sepertinya kisah ini tidak ada hubungannya dengan batas waktu. Tetapi
masalah mentalitas dan masalah pemahamannya terhadap firman. Saudara tahu bahwa belum lama saudara kita di NTT mengalami musibah besar. Saya berikan mereka penghiburan. Setiap musibah ada hikmahnya. Dan kalau NTT diporak-porandakan oleh alam, ketahuilah dan berbahagialah, karena di mana ada daerah mantan bencana, maka sesudah itu daerah itu akan kayak disulap jadi lebih baik berapa kali lipat daripada awalnya. Itu di mana-mana seperti itu. Cara alamiah juga. Kenapa? Seluruh perhatian, apalagi kalau dibuka kesempatan sampai kepada seluruh dunia boleh mengambil bahagia. Itu juga yang kita alami di sini kan. Mana lebih indah? Rumah saudara dulu atau rumah saudara sekarang? Banyak yang tersenyum, rupanya lebih gagah daripada rumah saya. Ada juga berkata, ya kita sampai sekarang belum ada rumah. Tetapi yang jelas, walaupun mungkin sekarang belum ada, tapi saudara sudah merencanakan yang lebih baik daripada yang dulu. Nah, apa yang terjadi di gereja itu? Kemudian diadakanlah ekstra persembahan. Ya, masing-masing gereja punya cara untuk mengumpulkan dana dan menolong orang-orang yang susah. Nah, kesempatan ini saya berterima kasih juga selaku gembala jemaat dan tim penggembalaan, mengucapkan banyak terima kasih untuk semua partisipasi saudara yang telah mengambil bagian untuk saudara kita yang mengalami bencana di NTT. Karena kita di sana cukup banyak GPPS, di Pulau Rote apa semua, di Alor ada, di berbagai pulau-pulau yang ada di NTT. Kalau tidak salah semuanya itu terkumpul dari jemaat 60 juta sekian rupiah. Ya, luar biasa dalam waktu hanya beberapa hari. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan segala kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Nah, itulah kepercayaan yang Tuhan berikan, yang kita responi, dan kemudian kita lakukan. Nah, itulah salah satu contoh menyelesaikannya. Nah, kembali kepada teman yang nelpon ini. Jadi ketika diadakan itu, maka dipungutlah persembahan. Ya biasa kan gereja pakai apa nih? Kantongan. Kantongan persembahan di antara muda-mudi ini. Dan dia bilang, Om saya terkejut. Kenapa terkejut? Karena begitu kantongan. Nah, dan yang aneh lucu begini. Mungkin mereka mengharapkan banyak, makanya yang disuruh angkat pundi-pundi itu adalah majelis. Ya, paling tidak, ini pengurus gereja yang angkat persembahan, tetapi sekaligus Tuhan bikin malu juga sekalian. Apa yang terjadi? Jadi orang-orang yang diedarkan kantongan ini, anak-anak muda ini begini. Atau apa artinya? Dia hormat itu kantongan. Artinya apa? Lewat. Kalau bahasanya pas. Pas, kalau bahasa game ya. Pas seperti apa? Lewat. Dia tidak bisa jawab kalau game, tapi ini apa? Pas, lewat, berarti tidak memberi. Nah, ini contoh. Ya. Padahal itulah kesempatan untuk apa? Menabur. Supaya bisa menuai. Nah, jadi ketika kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa, udah. Biar hati mau melakukan. Tak bisa. Fisik tidak bisa. Pikiran juga sudah tidak mampu. Finansial juga sudah tidak mampu. Terus apa yang kita mau bikin? Olehnya
di saat di saat apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai satu kepercayaan yang dikatakan untuk kita lakukan, mari kita selesaikan. Mari kita selesaikan. Sebab di dalam apapun penilaian, semuanya itu dinilai sesuai apa yang sudah diselesaikan. Hampir setiap aspek hidup kita. Kita ujian, kalau soalnya tidak selesai, angkanya juga tidak sesuai dengan apa. Nah, ketika mungkin dijawab salah, tapi masih ada kebijakan di dalamnya, yaitu ada kebijakan penilaian apa? Ada usaha, tapi bodoh, tapi tidak tahu apa jawab. Tapi ada usaha. Ya. Nah, saudara, inilah yang perlu menjadi perenungan kita. 47 tahun kita dipercayakan Tuhan berjemaat, menjadi orang percaya, dan Tuhan sudah campur tangan dalam segala sesuatu. Nah, saudara, kita mau dalami apa itu nilai, apa itu atau berapa nilai di hadapan Tuhan dan dunia, nilai suatu pekerjaan yang diselesaikan. Kita baca Alkitab kita. Ya. Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 4. Yohanes 17 ayat 4 kita baca. 2, 3. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Sekarang terbuka pemahaman kita. Ternyata mempermuliakan Tuhan di bumi bukan karena rajin doa dan rajin puasa, rajin doa malam. Itu semua bagus, tapi untuk kepentingan diri sendiri dalam hal kehidupan iman atau rohani kita. Tapi mempermuliakan Tuhan di bumi, apa maksudnya mempermuliakan Tuhan di bumi? Bukan kita cari kepujian, tetapi Tuhan yang dipermuliakan, jalan mempermuliakan Tuhan, menyelesaikan pekerjaan yang diberikannya kepadaku. Ini memang pergumulan, saudara. Sebab memulai dan menyelesaikan itu bukan hal yang gampang. Kemungkinan juga memulainya gampang karena mulus, tapi yang jelas tetap pergumulan bagaimana menyelesaikan suatu pekerjaan. Oleh karena itu kita bersyukur. Dan kita perlu memahami bahwa ketika kita sebagai orang percaya, ketika kita sebagai seorang pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, bisa bertahan sampai kepada menyelesaikan pekerjaan, itu berarti memuliakan Tuhan. Dan itu berarti bukan pergumulan yang ringan. Bukan. Beberapa hamba Tuhan saya harus nasihati dan beberapa gembala oleh karena sudah merasa tidak mampu lagi melanjutkan pelayanan terlalu berat. Beratnya di bidang apa? Di berbagai aspek itu beda-beda. Dan saya menasehati dengan kalimat yang tidak enak.
dengan kalimat yang justru orang lain menganggap itu lebih menghancurkan pribadi orang itu. Apa yang saya katakan? Puji Tuhan. Berarti kamu sudah sampai di situ. Hah? Kok puji Tuhan? Bukan dihiburkan, bukan dikuatkan, bukan dicarikan jalan keluar. Puji Tuhan. Kalau kamu sampai sudah putus asa dan mau meninggalkan pelayanan, puji Tuhan. Kenapa, Om? Perhatikan ya. Setiap orang yang terlibat dalam pelayanan baik di gereja lokal sampai kepada menjadi pemimpin gereja pun, menjadi gembala, menjadi orang sinode, apapun, setiap pribadi orang percaya, apapun yang Tuhan percayakan, dia akan diperhadapkan dengan angkat kaki, menyerah, tinggalkan pelayanan, lepaskan pelayanan. Kalau ada yang kamu lihat saat itu adalah pertemuan hamba Tuhan, kalau ada hamba-hamba Tuhan di sini yang belum mengalami itu, bersiaplah untuk mengalaminya karena itu pasti akan hadir dalam hidupmu, dalam pelayanan. Kasak-kusuk sana sini, kok begini ya? Ya. Jadi kalau saudara tanya, 47 tahun saya mengembalakan saudara, apa tidak mengalami itu? Oh, puluhan kali. Kalau saudara mau tahu jawabannya, pergilah ke Bukit Doa dan perhatikanlah kalimat-kalimat yang ada di sepanjang taman Bukit Doa itu, di situ jawabannya. Tuhan pasti akan memperhadapkan kepada setiap orang, setiap hamba Tuhan, setiap pelayan Tuhan, kepada pengalaman ketidakberdayaan. Ada dua makna yang saya mau bagikan di sini. Tuhan pasti akan memperhadapkan kepada kita dalam kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, kepada pengalaman tidak berdaya. Kenapa kita harus diperhadapkan itu? Mengapa kita harus diperhadapkan dengan angkat kaki, tinggalkan pelayanan, lepaskan pelayanan? Kenapa? Ini saya mau bagikan. Supaya saudara tahu dan berbahagialah kalau sudah pernah mengalami itu. Karena saudara sudah tahu jawabannya dan pasti apapun yang akan terjadi tidak akan terjadi lagi. Kita tetap bertahan sampai kepada akhirnya. Kenapa Tuhan tega mengizinkan itu? Untuk membawa kita sadar bahwa memang kita itu tidak punya kemampuan. Memang kita tidak berdaya. Yang membuat kita mampu bertahan 47 tahun itu hanya karena kemurahan dan kebelas kasihan Tuhan dan kekuatan dari Tuhan. Bukan oleh kuat dan gagah, melainkan oleh Roh Kudus. Ini saudara. Jadi saudara tidak perlu merasa khawatir. Karena memang itu akan terjadi pada tiap-tiap orang. Dari situlah kita kemudian menemukan, oh ternyata saya cuma sampai begini ya. Ya saya introspeksi waktu itu. Oh ternyata kemampuan saya cuma begini. Belum lagi yang lebih berat. Ternyata. Nah di situ kita kemudian apa? Memperbaiki penyerahan. Lebih mengandalkan Tuhan dan komitmen kita juga dibaharui dan kita bangkit kembali.
Makna yang kedua apa? Nanti saudara juga boleh temukan itu kalimat-kalimat yang ada di Bukit Doa. Pada saat itu ada di Bukit Doa sana. Pada saat kita mau tinggalkan pelayanan yang Tuhan percayakan, sesungguhnya kita telah menemukan bahwa panggilan kita di situ. Itu yang saya alami. Saudara kira melayani Tuhan bukan pergumulan, mengerjakan apa yang Tuhan suruh bukan pergumulan. Pergumulan. Sekarang kita, saudara ada di mana? Di sekolah minggu? Sudah ada pernah guru-guru sekolah minggu atau mulai dari kepala sekolah, guru-guru pengawas, sudah ada yang mulai merasa, aduh, kita semua ketinggal ini. Ya? Ketahuilah, disitulah panggilan saudara. Dan bersyukur Tuhan sudah membawa kepada saudara untuk menemukan saya punya kemampuan perlu ditambah. Bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan pertolongan Tuhan. Di mana lagi? Di remaja? Di dewasa muda? Di kaum bapak? Di kaum ibu? Di mana? Kita akan diperhadapkan ini. Jangan lupa saudara, tetaplah bertahan. Karena apa yang terjadi tadi? Supaya jangan orang lain mengambil mahkotamu. Jadi kita bisa membayangkan berimajinasi. Oh, malaikat sudah mencabut kita dari mahkota, dia kasih itu orang lain. Dapat lihat di sana. Oh, kita kenali ini orang dia kasih. Nah, kalau di dunia kan orang baku rampas mahkota kan, baku rampas kemuliaan kan. Nah ini, saya harus bagikan ini supaya saudara menjadi pribadi yang kuat, tegar, teguh, kokoh, kuat, tidak terkalahkan, tidak tergoyahkan. Ya, puji Tuhan untuk ini. Sehingga kita bisa selesaikan sebatas yang Tuhan percayakan. Mari, 47 tahun kita sudah menjadi dewasa. Kita sudah menjadi berkat, bukan cuma berkat bagi Kota Palu, Sulawesi Tengah, dan Indonesia. Kita juga sudah menjadi berkat bagi segala bangsa. Ya, ada siaran TV yang bisa dilihat di seluruh dunia. Dan puji Tuhan, ternyata sekolah minggu, dia punya sekolah minggu sampai di London. Ya, peserta itu hafal ayat. Anak sekolah minggu yang di London juga hafal ayat. Apa? Berkat apa? Adanya pelayanan online. Puji Tuhan. Terima kasih itu Terima kasih itu pelayanan online sekolah minggu luar biasa. Tidak kalah dengan, bahkan makin banyak yang tertarik. Bagus ya. GPPS Palu punya sekolah minggu online. Sehingga makin bertambah. Berbagai tempat dan lain sebagainya. Berbagai kota, berbagai negara. Juga melalui live streaming yang langsung ini. Ada pemirsa dari Amerika, dari Jepang, dari Israel, dari Jerman, dari Belanda, dari berbagai macam penjuru dunia. Nah, kita bersyukur menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itulah salah satu visi yang Tuhan berikan di salah satu ulang tahun gereja kita. Masih ingat perayaan di Bukit Doa yang temanya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Pikir ini apa yang Tuhan kehendaki ini, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kemudian Tuhan bukakan pemahaman bahwa teknologi waktu itu masih terbatas. Tapi kemudian kita berusaha pada waktu itu untuk membuat suatu siaran ibadah yang bisa ditangkap di seluruh dunia melalui website. Belum ada Facebook, belum ada apa namanya yang sekarang ini,
WhatsApp belum ada. Ya, yang pada waktu itu sudah cukup lama. Dan kita terima, kita sambut, kita responi, kita lakukan. Nah, dan sampai hari ini ya masih tetap jalan, puji Tuhan. Tuhan memberkati, tinggal kita sempurnakan dan menyelesaikan. Kita selesaikan sampai tuntas. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dan terakhir kita baca 1 Korintus 15 ayat 58. Bagaimana bekerja supaya selesai. Ya. 1 Korintus 15 ayat 58. Ya, kita baca. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Saya mau memperbaiki terjemahan yang keliru ini. Ya, karena terjemahan aslinya bukan seperti ini, terutama kalimat yang kedua. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, dengan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa jeripayamu dalam pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Bukan persekutuan. Persekutuan itu tafsiran. Jeripayamu dalam pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Jadi bagaimana supaya pekerjaan bisa selesai? Harus bekerja sampai tingkat jeripayah. Bagaimana itu tingkat jeripayah? Betul-betul lelah. Nah, sekarang pertanyaannya. Yang saudara dipercayakan Tuhan pelayanan itu sudah dikerjakan sampai lelah? Atau dikerjakan dengan santai? Rupanya yang dikerjakan dengan santai tidak masuk perhitungan. Karena yang tidak sia-sia itu hanya yang dikerjakan sampai apa? Bukan cuma lelah, berjeripayah. Makanya kalau saya bagikan ya, bukan untuk hal yang bukan untuk hal-hal yang kepujian, bukan. Saya usahakan selalu kalau bekerja sampai bukan cuma lelah, sampai betul-betul lelah sekali, jeripayah. Jadi kalau tidur kurang begini. Kenapa? Karena ketika kita sehat, Tuhan punya hak memakai kesehatan tubuh kita untuk kepentingannya Dia. Bayangkan, kita berjuang untuk hidup, subuh-subuh so bangun, so banting, ini adonan. Apa nih, biapong, mau bikin biapong. Pum, pum, pum. Banting tulang untuk dunia, untuk hidup kita yang sebatas di tempat di mana kita berakhir. Itu harus dikerjakan. Tapi itu secara alamiah akan kita kerjakan. Oke, kita bangkit berdiri. Ya, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bersyukur kita sudah diselamatkan. Bersyukur kita dipanggil untuk menjadi kawan sekerja Allah. Dan bersyukur kita responi, kita ada bersama-sama melayani Tuhan. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani.
sungguh. ...47 tahun sudah GPPS hadir di Kota Palu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun gerejaku. Selamat ulang tahun gerejaku. Selamat ulang tahun gerejaku yang ke-47. Yang ke-47. Yang ke-47. Selamat ulang tahun gerejaku. Yang ke-47. Selamat ulang tahun gerejaku yang ke-47. Selamat ulang tahun gerejaku yang ke-47. Tuhan Yesus memberkati menjadi gereja yang tetap hidup dalam kedaulatan Tuhan. We love our church. We love our church. We love our church. We love our church. Love our church. Selamat ulang tahun Gerejaku GPPS Palu yang ke-47 tahun. Terus menjadi gereja Yang misioner, transformis dan mandiri. Pesan Tuhan tahun 2021. Hidup dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Persekutuan Dewasa Muda mengucapkan selamat ulang tahun GPPS Jemaat Palu yang Happy birthday to you. Untuk GPPS Jemaat Palu terus berkarya bagi Tuhan dan menjadi gereja yang misioner, transformis Dan mandiri. Happy birthday to you. Kami dari kaum wanita mengucapkan Selamat ulang tahun. selamat ulang tahun, Selamat ulang tahun. selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, Selamat ulang tahun Bagi gereja kami tercinta. bagi gereja kami yang tercinta. gereja kami tercinta Yang ke-47 tahun. terus menjadi gereja yang misioner Menangkan jiwa. untuk kerajaan Allah. Untuk kerajaan Allah. Haleluya. Selamat ulang tahun yang ke-47 GPPS Jemaat Palu. Tuhan Yesus memberkati. Malam hari pergi ke kota untuk bertamu. Untuk GPPS yang kami cinta, selamat bertambah usiamu. Kami, guru-guru sekolah minggu GPPS Palu, mengucapkan Happy Birthday gerejaku yang ke-47. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun gerejaku. Selamat ulang tahun
tahun gerejaku. Selamat ulang tahun yang ke-47 gerejaku. Selamat ulang tahun gerejaku. Selamat ulang tahun gerejaku. Selamat ulang tahun gerejaku. Selamat ulang tahun yang ke-47 gerejaku. Happy birthday. Selamat ulang tahun gerejaku. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun gerejaku. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Berkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Yeay! Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye. Kita hitung ya, kita hitung. Tahan dulu. Kita hitung dari 3 sampai 1. 1, 2, 3. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, GPPS Palu. Semua berdiri. Birthday, GPPS Palu. Happy birthday, GPPS Palu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, GPPS Palu. Birthday, GPPS Palu. Happy birthday, GPPS Palu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, GPPS Palu. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Kami naikkan pujian syukur ke hadapan hadirat-Mu, dan kami datang bersama seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih buat karya lewat Roh-Mu yang kudus pada GPPS Jemaat Palu yang hari ini genap berusia 47 tahun. Banyaklah yang telah Engkau kerjakan, dan Tuhan mempermuliakan akan nama-Mu wala gereja ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati akan seluruh jemaat-Mu, seluruh pelayan Tuhan, dan setiap koordinator pelayanan dari bidang-bidang pelayanan kategorial apapun. Tuhan memberkati mereka. Tuhan yang sudah memanggil kami, Tuhan yang sudah memilih kami dan menetapkan untuk kami boleh melayani dan mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Biar kiranya Tuhan Roh Kudus sebagai roh penolong menolong kami dan memampukan, memberikan kekuatan, roh hikmat, akal budi, hati yang bijaksana, agar dalam kami mengerjakan pekerjaan-Mu, kami boleh menyelesaikannya tepat waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati seluruh lapisan jemaat-Mu yang telah berpartisipasi, mengambil bahagian apapun bentuknya
demi Tuhan melakukan segala kehendak-Mu dalam berjemaat dan melayani di gereja ini. Berkati setiap mereka yang sudah berpartisipasi. Kiranya Tuhan Engkau tilik setiap pribadi, rumah tangga mereka, keluarga, usaha, pekerjaan, pertumbuhan rohani mereka. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa, apa yang menjadi kehendak-Mu lebih lanjut bagi gereja-Mu, biar Tuhan terus beracara dan menyatakan segala kehendak-Mu. Kami siap untuk melakukannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Dan biarlah berkat Tuhan menyertai kami semua. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah kita telah selesai. Kami berdoa saudara dapat diberkati melalui ibadah hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.